Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai setelah ayah Momoshiki mengaktifkan evolusi dari dojutsu milik Boruto. Ia langsung menoleh ke arah Momoshiki dan bertanya dengan nada serius, apa yang sebenarnya terjadi dengan dojutsu milik Boruto ini? Boruto yang juga penasaran ikut bertanya, Momoshiki, aku ingin tahu, kenapa dojutsu ayahmu bisa bereaksi terhadap mataku? Apa hubungannya dengan kekuatan itu? Mendengar pertanyaan itu, Momoshiki menjawab sambil menatap ayahnya yang berdiri jauh di depan mereka. Ayahku memiliki dojutsu khusus yang disebut dojutsu Omi. Mata itu punya kemampuan untuk berevolusi dalam 3 tingkatan. Setiap tingkatan menunjukkan level kekuatan yang berbeda. Ada tingkat dasar, menengah, dan yang paling tinggi. Saat evolusinya aktif, warna dan bentuk matanya akan berubah. Boruto memperhatikan perubahan di mata ayah Momoshiki, lalu berkata, jadi sekarang matanya berubah menjadi biru dengan pola bintangnya? Sekilas, bentuk pupilnya sangat mirip dengan Senrigan milik Eida. Tapi apa sebenarnya makna dari bentuk itu? Momoshiki mengangguk dan menjawab, ya, pola bintang berwarna biru itu adalah bentuk evolusi tingkat menengah. Aku sendiri tidak tahu banyak soal kekuatan mata itu, karena ayahku selalu menyembunyikan rahasianya dari kami, bahkan dari seluruh klan Otsutsuki. Namun, saat mereka sedang berbicara serius, tiba-tiba sebuah portal dimensi terbuka lebar di hadapan mereka. Boruto langsung waspada dan berkata, itu portal dimensi. Tapi siapa yang datang kali ini? Dari balik cahaya portal, muncul sosok yang tak asing namun terlihat berbeda, Shibai Otsutsuki. Penampilannya jauh berubah dari sebelumnya. Ayah Momoshiki, yang dikenal sebagai Dewa Otsutsuki tertinggi, terlihat sangat terkejut. Ia tidak menyangka bisa melihat Shibai lagi, karena dulunya ia sendiri yang menyegel Shibai dengan segel tingkat tinggi. Ia bertanya dengan ekspresi bingung, Shibai Otsutsuki, bagaimana bisa kau muncul lagi? Bukankah kau telah tersegel olehku? Shibai menatapnya tenang lalu menjawab, memang benar, aku pernah disegel olehmu. Tapi saat aku tersegel, aku menggunakan teknik Shinjutsu pembalik takdir. Teknik itu memberiku kesempatan untuk lepas dari segel, tapi ada risikonya. Titik pusat cakraku mengalami kerusakan. Tubuhku jadi melemah. Namun setelah aku bebas, aku langsung pergi ke markas pusat Otsutsuki. Di sana, aku menemukan sisa buah cakra yang dulu kau simpan. Aku memakannya sebanyak mungkin. Setelah itu, kekuatanku berevolusi lagi dan sekarang aku berada di tingkatan yang lebih tinggi. Ketegangan mulai terasa, dan suasana berubah saat Kawaki yang juga hadir dalam pertemuan itu, berkata dengan tegas, sudah cukup. Aku rasa aku sudah mengerti arah dari semua pembicaraan ini. Kesimpulanku hanya satu, aku akan melindungi nyawa Hokage ke-7 dari ancaman apapun, bahkan jika itu datang dari anaknya sendiri, yaitu Boruto. Jika perlu, aku tidak akan ragu untuk menghancurkan Boruto demi memastikan Hokage tetap hidup. Jiraiya yang mendengar ucapan Kawaki langsung menegurnya, jangan salah paham, Kawaki. Kau harus ubah cara berpikirmu. Jangan biasakan menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Cobalah cari jalan keluar yang tidak merugikan siapapun. Aku percaya, jika kita mau berpikir lebih tenang, semua masalah ini bisa kita selesaikan tanpa pertarungan. Kawaki hanya menatap tajam ke arah Jiraiya. Tanpa berkata apapun, ia mengaktifkan segel karma di tangannya. Pola karma itu berubah, tanduk muncul di kepalanya dan warnanya menjadi merah menyala. Jiraiya terkejut melihatnya, lalu berkata, apa itu di tanganmu? Polanya sekilas mirip dengan segel Byakugo milik Tsunade. Kawaki menjelaskan, ini adalah segel karma Otsutsuki. Segel ini berasal dari planet yang sangat jauh. Otsutsuki yang kuat bisa menanamkan segel ini ke orang-orang yang mereka pilih. Aku adalah korban dari Otsutsuki Ishiki. Dia menanamkan data biologisnya ke dalam tubuhku. Jiraiya mencoba memahami, lalu bertanya, tunggu dulu, aku masih belum sepenuhnya mengerti. Apa dampak dari segel karma ini untuk tubuhmu sebagai wadah? Kawaki menjawab dengan tenang, saat seorang Otsutsuki mati, dia bisa menanamkan data biologisnya ke dalam tubuh orang lain. Orang itu akan menjadi wadah. Tapi perlahan-lahan, tubuh wadah akan hilang. Data Otsutsuki akan mengambil alih dan tubuh wadah akan berubah menjadi milik Otsutsuki sepenuhnya,
hingga dia hidup kembali. Mendengar penjelasan itu, Jiraiya langsung teringat pada segel kutukan milik Orochimaru. Dalam hati ia bergumam, teknik ini sangat berbahaya. Tapi pola konsepnya mirip dengan segel kutukan Orochimaru. Perlahan menguasai tubuh target benar-benar teknik yang mengerikan. Kawaki yang masih dalam mode karma tiba-tiba menembakkan serangan laser ke arah dinding. Dinding itu langsung hancur. Jiraiya yang menyaksikannya terkejut, lalu berkata, "Kau tadi bilang bahwa karma bisa merusak tubuh wadah, tapi kenapa kau bisa memiliki kekuatan sebesar ini?" Kawaki menjelaskan, wadah memang bisa mengakses sebagian kekuatan Otsutsuki dari dalam segel karma. Tapi itu tidak membuat kami aman. Karena Otsutsuki itu tetap akan mengambil tubuh kami sepenuhnya, suatu saat nanti. Jiraiya mendengar itu, lalu berkata, jadi konsepnya seperti Naruto yang jadi wadah Kurama. Awalnya Kurama membahayakan, tapi lama-lama mereka menjadi teman dan bekerja sama. Kalau begitu, apakah tidak ada kemungkinan kau juga bisa menjalin kerjasama dengan Otsutsuki yang ada di tubuhmu, seperti Naruto dan Kurama? Mendengar itu, Kawaki tertawa keras. Ia menatap Jiraiya dengan tatapan dingin lalu menjawab, jangan pernah kau samakan Kurama dengan para Otsutsuki. Otsutsuki memang dikenal sebagai makhluk yang keras kepala dan sulit untuk diajak bekerja sama. Menyadari hal itu, Jiraiya pun langsung bertanya, kalau begitu, apakah anak Naruto yang sebelumnya kau sebut juga memiliki karma seperti milikmu? Kawaki mengangguk dan menjawab dengan nada serius, ya, kau benar. Boruto memiliki karma yang berasal dari Otsutsuki Momoshiki. Bahkan, Momoshiki sering mengambil alih tubuhnya. Dia sangat berbahaya. Rinnegan milik Sasuke saja hancur karena ulahnya. Aku tidak ingin Hokage ke-7 dalam bahaya. Maka dari itu, aku punya tekad kuat. Aku akan menghancurkan Boruto dan juga Momoshiki yang hidup di dalam dirinya. Jiraiya terlihat terdiam, mencoba memahami informasi mengejutkan itu. Kawaki pun melanjutkan dengan lebih dalam, setiap kali Momoshiki mengambil alih tubuh Boruto, dia selalu jadi ancaman besar. Aku terus-menerus merasa khawatir terhadap keselamatan Naruto. Karena itu, aku butuh bantuanmu. Aku ingin kau bergabung denganku untuk menghancurkan Boruto. Bukankah kau juga sangat peduli dengan keselamatan Naruto? Mendengar permintaan itu, Jiraiya pun memberi respons hati-hati. Tunggu sebentar. Aku perlu kembali ke desa Konoha. Aku harus melihat situasi sebenarnya di sana. Aku belum bisa memutuskan apa-apa sekarang, karena aku belum mendengar langsung dari Boruto. Aku harus bicara dengan Naruto dan anaknya. Jadi, untuk sekarang, biar sampai di sini dulu percakapan kita. Setelah mengatakan itu, Jiraiya bersiap pergi. Ia melompat, menuju ke arah dinding yang sebelumnya dihancurkan Kawaki, berniat keluar dari markas Kara. Namun, tepat saat Jiraiya hendak keluar, dinding tersebut tiba-tiba tertutup oleh jejak cakar hitam milik Code. Dalam waktu yang bersamaan, Code dan Delta muncul. Code melihat-lihat situasi dan berkata dengan curiga, kenapa dinding ini bisa hancur, Kawaki? Apa ada pertempuran yang terjadi di sini? Kedatangan Code dan Delta membuat suasana menjadi tegang. Jiraiya pun mengambil sikap waspada dan bersiap bertarung jika memang diperlukan. Code lalu memperhatikan karma milik Kawaki, kemudian menatap Jiraiya dengan penuh selidik. Siapa kau? Tanya Code. Jiraiya menjawab dengan tenang, namaku Jiraiya. Aku adalah seorang ninja yang pernah menjadi rekan Orochimaru di masa lalu. Mendengar itu, Code tampak makin tertarik. Jadi, kau itu salah satu dari trio Sannin legendaris? Aku sudah lama penasaran sekuat apa kalian sebenarnya. Kau kemana saja selama ini? Jiraiya menjawab dengan jujur, aku sendiri tidak tahu pasti. Tiba-tiba saja aku sadar berada di tempat ini. Aku dirawat dan dijaga oleh seseorang bernama Amado. Perkataan Jiraiya membuat Code melirik ke arah Amado dengan rasa curiga yang besar. Amado. Apa yang selama ini kau sembunyikan? Kenapa aku sama sekali tidak tahu kalau kau menyimpan Jiraiya di tempat ini? Tanya Code. Amado hanya tersenyum kecil dan tidak menjawab pertanyaan itu. Sementara itu, di tempat lain, Boruto sedang memperhatikan percakapan yang terjadi antara Shibai Otsutsuki dan Dewa Otsutsuki tertinggi. Terlihat jelas bahwa hubungan mereka berdua tidak baik.
Mereka memiliki pandangan yang sangat berbeda, dan hal itu menimbulkan perdebatan panas di antara mereka. Shibai berkata dengan nada tenang namun penuh makna, "Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita berbicara panjang seperti ini." Dewa tertinggi menanggapi dengan dingin, "Apa yang ingin kau bicarakan? Bukankah dulu kau menentang perintahku?" Kemudian, situasi semakin menegang karena ayah Momoshiki juga muncul di medan pertempuran. Meski Shibai dan ayah Momoshiki memiliki ideologi berbeda, tetap saja, bagi dunia shinobi, semua Otsutsuki adalah ancaman besar. Shibai lalu melangkah mendekat dan berkata kepada ayah Momoshiki, "Aku minta maaf jika tindakan-tindakanku di masa lalu membuatmu marah. Tapi kali ini, aku harap kita bisa melupakan masa lalu dan bekerja sama." Boruto adalah anak yang disebut dalam ramalan. Jika dia dibiarkan hidup, kehancuran klan kita tidak bisa dihindari. Ayah Momoshiki menjawab dengan ragu, "Bagaimana aku bisa mempercayaimu, Shibai? Selama ini kita tidak pernah sepakat. Kenapa tiba-tiba sekarang kau ingin bekerja sama denganku?" Shibai menjawab dengan jujur, "Karena aku mulai menyadari sesuatu. Ramalan tentang anak bermata biru yang memiliki Jogan, itu semua membuatku berpikir bahwa klan Otsutsuki benar-benar dalam bahaya. Aku tak ingin melihat kita punah. Jadi aku bersedia bergabung denganmu untuk menghancurkan Boruto." Mendengar penjelasan itu, ayah Momoshiki yang juga dikenal sebagai dewa tertinggi terlihat diam sejenak. Ia mempertimbangkan kata-kata Shibai, lalu akhirnya berkata, "Baiklah. Jika kau benar-benar bersungguh-sungguh ingin menyelamatkan klan kita, aku akan izinkan kau bergabung." Melihat kesepakatan itu, Boruto yang sedang mengamati dari kejauhan langsung merasa panik. Dalam hatinya ia bergumam, "Gawat. Kalau mereka sampai benar-benar bekerja sama, situasinya akan jadi makin sulit untukku." Belum sempat Boruto memikirkan langkah selanjutnya, tiba-tiba dari tubuhnya muncul cahaya putih yang membentuk pusaran portal. Angin kencang berputar dengan kuat, membuat berbagai benda di sekitarnya terangkat ke udara. Shibai dan dewa tertinggi langsung memperhatikan ke arah pusaran itu. Shibai berkata, "Lihat itu. Apa sebenarnya fenomena aneh ini?" Dewa tertinggi menanggapi dengan ekspresi serius, "Aku bisa merasakannya. Dia adalah rivalku." Mendengar kata-kata itu, Shibai kaget. "Apa kau serius? Bukankah dia sudah mati? Bukankah dulu kau berhasil mengalahkannya?" Dewa tertinggi lalu menjelaskan, "Tidak. Selama ini kita semua ditipu. Dia tidak mati. Dia hanya pergi ke tempat Toneri di bulan dan memberikan kekuatan takdir Jogan kepada anak itu. Sekarang dia masih hidup." Penjelasan itu membuat Shibai benar-benar terkejut. Kalau begitu, kalau dia masih hidup dan memberikan kekuatan itu kepada Boruto, berarti dia berada di pihak Boruto sekarang. "Sial. Aku tidak menyangka dia masih hidup," gumamnya. Dewa tertinggi menatap Shibai dan berkata, "Kau benar. Aku juga tak menyangka semuanya akan jadi seperti ini." Shibai lalu mengenang masa lalu, "Kalau aku mengingat masa lalu, aku benar-benar merinding. Sebelum kau menjadi dewa tertinggi, kau sempat dikalahkan olehnya. Dia benar-benar lawan yang kuat dan brutal." Saat mereka berbincang, tiba-tiba sosok Boruto muncul dengan tanduk dan jubah Otsutsuki yang sangat panjang. Sosok misterius yang merasuki Boruto berkata dengan suara dalam, "Jadi kalian sekarang bekerja sama, ya? Baiklah. Mau berapapun jumlah kalian, aku akan menghadapi kalian semua tanpa ragu." Tanpa ragu sedikit pun, Shibai Otsutsuki langsung menunjukkan ekspresi kesal ketika mendengar ucapan itu. Ia mengerutkan kening dan menjawab dengan nada datar, "Kau ini memang selalu menyebalkan sejak dulu. Kalau memang begitu, buktikan saja sekarang juga." Mendengar tantangan itu, Sasuke dan Naruto langsung bergerak cepat. Dari tangan Boruto, muncullah sebuah bola cakra yang sangat kecil. Bola kecil itu kemudian dilempar ke arah Shibai dan Dewa Otsutsuki tertinggi. Shibai, yang penasaran, menangkap bola kecil itu dan melihatnya dengan heran. Ia berkata, "Apa ini? Bola sekecil ini, apa yang bisa dilakukan olehnya?" Namun, sesaat kemudian, suara dari dalam tubuh Boruto, yang kini sedang dikuasai oleh sosok misterius, berkata dengan tenang, "Sekarang, rasakan Bakuhatsu Ido." Tepat setelah itu,
bola kecil di tangan Shibai meledak dengan keras. Ledakan tersebut sangat dahsyat hingga menghasilkan asap dan api yang menyebar ke seluruh area pertarungan. Shibai dan Dewa Otsutsuki tertinggi terpental dan terperosok ke dalam reruntuhan batu. Sementara itu, Naruto dan Sasuke juga ikut terpental, tubuh mereka terbentur keras ke dinding sungai. Dalam keadaan terbaring dan sedikit terhuyung, Naruto berkata dengan napas berat, "Apa tadi itu? Kekuatan macam apa yang baru saja digunakan Boruto?" Sasuke menjawab dengan serius, "Aku juga tidak tahu pasti. Tapi yang jelas sekarang, Boruto tidak sadar." Tubuhnya sepenuhnya dikendalikan oleh seseorang yang tampaknya sangat kuat dan mungkin adalah musuh dari para Dewa Otsutsuki sendiri. Di tempat lain, Jiraiya sedang berbicara dengan Kawaki dan Delta. Dengan wajah serius, ia bertanya, "Kalian berdua punya karma yang berbeda, bukan? Tapi, sebelumnya kau juga bilang kalau anak Naruto juga punya karma dari Otsutsuki lain. Sebenarnya, berapa orang di bumi ini yang punya karma?" Mendengar pertanyaan itu, Kawaki menjawab dengan tenang, "Saat ini, hanya kami bertiga yang memilikinya." Tak lama kemudian, sosok Otsutsuki Code memanjangkan jarinya, membentuk cakar tajam, lalu tiba-tiba mencengkeram leher Jiraiya dengan kuat. Dengan mata yang dingin, Code berkata, "Kau sepertinya cukup kuat. Apa kau tertarik untuk bergabung dengan organisasi Kara yang sedang kupimpin?" Jiraiya tidak langsung menjawab. Dalam hati, ia berkata, "Cengkeramannya kuat sekali. Ini pertama kalinya aku merasakannya. Rasanya, dia jauh lebih kuat dari Pain di masa lalu." Jiraiya hanya diam, tapi cengkeraman Code semakin kuat, hingga membuatnya kesakitan. Code kembali berkata dengan nada memaksa, "Jawablah. Apa kau ingin bergabung dengan organisasi Kara?" Akhirnya, Jiraiya menjawab sambil terengah, "Tunggu dulu, bisa kau jelaskan dulu apa tujuan dari organisasi yang kau pimpin itu?" Dengan nada tenang, Code menjawab, "Kami ingin membangkitkan kembali pohon Shinju dan memanen buah cakranya. Setelah itu, kami akan menguasai dunia, dan mencapai kekuatan tertinggi." Mendengar hal itu, Jiraiya menatapnya tajam dan berkata, "Kalau begitu, yang kalian lakukan hanya akan menghancurkan planet ini." Perkataan Jiraiya membuat Code marah. Ia langsung mengeluarkan biju udama berukuran besar dan melemparkannya ke arah Jiraiya. Namun, Jiraiya dengan cepat memusatkan cakranya. Tepat ketika biju udama hampir meledak, dalam sekejap Jiraiya menghilang dan muncul di belakang Code sambil menodongkan kunai panjang ke arah lehernya. Serangan itu cukup mengenai tubuh Code, tapi luka di tubuhnya langsung sembuh dalam waktu singkat. Jiraiya terkejut dan berkata, "Apa? Lukanya sembuh secepat itu, regenerasinya luar biasa." Kemudian, Code mengaktifkan karma putih miliknya dan melepaskan besi hitam super cepat ke arah Jiraiya. Melihat serangan itu, Jiraiya berkata, "Sepertinya aku harus pergi. Lokasi ini mungkin markas mereka." Ia segera memusatkan cakra dan menghilang dalam waktu kurang dari 1 detik, menggunakan jutsu teleportasi untuk kembali ke Konoha. Code yang melihat kepergiannya berkata, dia kabur, pergerakannya cepat sekali. Saat itu juga, Kawaki tiba-tiba memukul wajah Code dan berkata, "Dasar ceroboh! Bagaimana bisa kau membiarkannya kabur? Sekarang dia sudah hilang. Dikejar pun percuma, kita tidak akan bisa menemukannya lagi." Code tidak menjawab dan hanya terdiam. Sementara itu, Jiraiya telah tiba di lembah akhir. Ia berdiri di atas tebing dan melihat sekeliling, berkata dalam hati, "Tempat ini benar-benar hancur total, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Ia melompat ke pinggir sungai dan menatap patung besar lembah akhir. Dengan suara lirih, ia berkata, "Aku sangat merindukan tempat ini. Dulu aku sering berlatih di sini bersama guru Hiruzen. Tempat ini dulu sangat indah, tapi sekarang semuanya sudah berubah dan hancur." Ketika sedang memandangi patung itu, tiba-tiba terdengar suara ledakan besar dari arah barat. Langit langsung menjadi gelap. Jiraiya berkata, "Apa itu? Kenapa tiba-tiba jadi gelap?" Ia segera berlari menuju sumber ledakan dan bersembunyi di atas pohon untuk mengintip dari kejauhan. Dari sana, ia melihat Boruto yang sedang dikuasai oleh Jogan. Jiraiya mengerutkan dahi dan berkata, "Apa yang terjadi dengan Boruto? Ini benar-benar kacau." Ia kemudian menoleh ke sungai dan melihat 2 sosok terbaring di tepi sungai. Ia berkata, "Itu
Naruto dan Sasuke. Mereka berdua tampak sangat berbeda dari biasanya. Dari atas pohon, Jiraiya terus mengamati pertempuran dan berkata dalam hati, "Aku melihat Kakashi, bahkan Tsunade juga ada di sana. Tapi mereka terlihat sangat kelelahan. Aku benar-benar khawatir pada mereka semua." Kemudian, Jiraiya melirik ke arah Shibai dan dewa tertinggi. Ia bergumam, "Makhluk apa mereka itu? Aku bisa merasakan cakra mereka sangat luar biasa. Rasanya seperti tak ada batasnya." Tak lama kemudian, ia juga melihat beberapa shinobi Edo Tensei yang sedang bertarung melawan pecahan Juubi yang mirip seperti makhluk berwarna gelap. Ia berkata dengan terkejut, "Bukankah itu Hokage kedua? Bahkan aku melihat taring putih dari Konoha juga ada. Ini seperti medan perang besar. Aku harus segera melaporkan ini ke Naruto dan yang lainnya." Cerita dimulai saat bayangan Bunshin dari Dewa Otsutsuki tertinggi terlihat terkejut ketika melihat sosok yang merasuki mata Jougan milik Boruto. Ternyata sosok itu adalah rival lama dari Dewa Otsutsuki tertinggi, saat kekuatan mereka berdua belum sebesar sekarang. Yang mengejutkan lagi, sosok ini ternyata pernah bekerja sama dengan Toneri Otsutsuki. Hal ini membuat suasana semakin menarik, karena menandakan bahwa misteri asal-usul Jougan perlahan mulai terungkap. Tak lama kemudian, Boruto mulai sadar setelah dirasuki oleh makhluk misterius itu. Ia berusaha berdiri perlahan sambil menancapkan pedang Kusanaginya ke tanah sebagai penopang tubuhnya. Toneri yang melihat Boruto langsung bertanya dengan suara tenang, "Boruto, bagaimana keadaanmu? Apa yang kau rasakan setelah kejadian tadi?" Boruto diam sejenak, mencoba mengingat kembali apa yang baru saja terjadi. Ia lalu menjawab pelan, "Aku hanya mengingat saat itu muncul sosok Otsutsuki berjubah putih. Di punggungnya ada simbol matahari dan bulan. Lalu di dadanya ada simbol Rikudo, bentuknya seperti dua mata Jougan. Dia berdiri di depanku dan menatapku. Tapi setelah itu, mataku terasa berat, dan aku tidak bisa mengingat apa-apa lagi." Naruto yang berada di dekat Boruto langsung terlihat cemas. Ia mendekat dan bertanya, "Boruto, kalau kau sempat melihat wajahnya, apa dia sempat bicara sesuatu padamu?" Boruto menggeleng perlahan, lalu berkata, "Aku tidak ingat dia mengatakan apapun. Yang kuingat hanya tubuhnya tinggi dan wajahnya tersenyum padaku. Rasanya seperti dia ingin membantuku." Toneri lalu menatap Boruto dan Naruto. Ia berkata, "Kalau begitu, aku akan menjelaskan semuanya tentang asal-usul Jougan. Aku dan sosok yang tadi merasuki Jouganmu punya hubungan yang dekat. Meskipun aku hanya Otsutsuki cabang yang tinggal di bulan, tapi aku memiliki akses untuk berhubungan langsung dengan para Otsutsuki inti." Namun saat Toneri mulai menjelaskan lebih lanjut, tiba-tiba Bunshin Dewa Otsutsuki tertinggi membuka mata kanannya yang sejak awal tertutup. Dari matanya muncul pola dojutsu yang sangat kompleks, berlapis-lapis, menunjukkan simbol Rinnegan, Sharingan, Jougan, bahkan Tenseigan. Seluruh tipe dojutsu bersatu dalam satu mata yang membentuk pola bintang berwarna kuning. Melihat ini, bisa disimpulkan bahwa Dewa Otsutsuki tertinggi memiliki semua jenis kekuatan mata dalam satu dojutsu yang disebut Saikyo-no-Me. Tanpa memberi peringatan, Bunshin Dewa Otsutsuki tertinggi langsung melancarkan serangan ke arah Toneri dari jarak jauh. Toneri langsung terhantam di bagian perut dan berlutut sambil menahan rasa sakit. Ia berkata lirih, "Kekuatan ini dia bahkan tidak bergerak, tapi bisa melukaiku dari jarak sejauh itu." Momoshiki yang berada dalam tubuh Boruto tiba-tiba ikut berbicara. "Itu adalah kekuatan mata milik ayahku. Dojutsu itu bernama Saikyo-no-Me. Di dalam mata itu, terkumpul semua kekuatan dojutsu, dijadikan satu, dan bisa digunakan secara bersamaan." Boruto mendengarnya dengan serius. Ia menjawab pelan, "Kekuatan itu memang luar biasa, tapi aku tidak terlalu terkejut. Dia adalah Dewa Otsutsuki tertinggi. Wajar saja kalau dia punya kemampuan sekuat itu. Padahal ini hanya bayangannya, tapi kekuatannya sudah sangat mengancam." Boruto melihat Toneri yang terluka dan memutuskan untuk bertindak. Ia berkata, "Toneri, penjelasan tentang Jougan kita tunda dulu. Sekarang kita harus fokus menghadapi musuh ini." Setelah itu, Boruto mengaktifkan kembali Jougannya, disinkronkan dengan karma milik Momoshiki. Ia berlari cepat ke arah Bunshin Dewa Otsutsuki tertinggi.
lalu menembakkan laser besar dari mata Jougannya. Lasernya berwarna kuning dan ukurannya membentang sebesar kepala Jubi. Boruto lalu terbang ke atas untuk menciptakan serangan tambahan. Ia membentuk ribuan Newton Rasengan, yang kemudian diarahkan bersamaan ke musuh. Serangan itu belum selesai. Boruto kembali naik ke ketinggian yang lebih tinggi dan mengendalikan 10 meteor besar yang dilapisi lava. Semua serangan itu diarahkan ke Dewa Otsutsuki tertinggi secara bersamaan. Namun Dewa Otsutsuki tertinggi hanya berdiri tenang, menatap ke atas. Ia lalu mengaktifkan kembali mata Saikyonomenya. Dalam sekejap, semua serangan Boruto seperti dibalikan dan diarahkan kembali padanya. Rasengan, laser, dan meteor itu kini mengejar Boruto. Boruto mencoba menghindar sambil berkata dalam hati, jadi kekuatannya bisa mengendalikan semua jutsu yang aku keluarkan dan membalikan serangannya padaku. Menyadari hal ini, Boruto memutuskan untuk menggunakan cara lain. Ia mengaktifkan mode Cakra Jougan dan memilih bertarung dalam jarak dekat dengan Taijutsu. Dengan kecepatan tinggi, Boruto berpindah dari langit ke belakang Bunshin Dewa Otsutsuki tertinggi. Ia langsung memukul punggung musuhnya dengan Cakra Jougan. Akibat serangan itu, Dewa Otsutsuki tertinggi terpental dan terjatuh ke dalam kawah gunung. Ia berkata dalam hati, cepat sekali dalam mode ini, kekuatan Boruto meningkat sangat tajam. Bocah ini benar-benar istimewa. Boruto yang berhasil mendaratkan serangan langsung berkata, akhirnya seranganku berhasil. Melihat musuh jatuh ke dalam kawah, Boruto segera mengendalikan api Zanshinka dan mengarahkannya ke lokasi jatuhnya Bunshin Dewa Otsutsuki tertinggi. Dalam waktu singkat, tubuh musuhnya mulai terbakar di dalam kawah yang dikendalikan oleh kekuatan api tersebut. Setelah melihat situasi yang semakin berbahaya, Boruto segera berseru, "Ayah, tolong bantu aku sekarang juga." Tapi dengar baik-baik, jangan gunakan jutsu yang bersumber dari cakra biasa. Dia bisa mengendalikannya. Gunakan elemen alam atau cakra dari para biju. Itu saja yang mungkin tidak bisa dia kuasai. Mendengar penjelasan Boruto, Naruto langsung memahami kondisi yang mereka hadapi. Tanpa membuang waktu, Naruto terbang ke udara sambil memusatkan pikirannya. Ia mulai menyerap cakra dari semua biju yang ada dalam dirinya. Tujuannya jelas, dia ingin menciptakan jutsu yang tidak bisa diserap atau dikendalikan oleh Dewa Otsutsuki tertinggi. Naruto kemudian berkata sambil mengangkat tangannya, "Baik, cakra para biju sudah terkumpul, ayo kita mulai." Dari tangannya, ia membentuk sebuah panah besar. Ukurannya hampir menyamai panah milik Indra yang pernah digunakan Sasuke. Dengan cepat, Naruto melepaskan panah itu ke arah Dewa Otsutsuki tertinggi yang berada di dasar kawah gunung. Ledakan dari panah itu sangat kuat hingga menghancurkan gunung menjadi dataran luas. Naruto mengamati dari udara dan bertanya, "Apa seranganku berhasil?" Namun, akibat ledakan tersebut, asap tebal menyelimuti seluruh area. Naruto tidak bisa melihat apapun, jadi ia mengaktifkan penglihatan tajamnya untuk melacak keberadaan musuh. Di saat itu, Boruto berkata, "Sudah ketemu, dia ada di dekat pohon." Boruto lalu menciptakan Futon Richudo untuk menghilangkan kabut tebal itu. Begitu kabut lenyap, Dewa Otsutsuki tertinggi terlihat sedang membungkuk dengan menyandarkan tubuhnya di batang pohon. Boruto yang berada di atas langit langsung terjun dengan cepat. Ia menciptakan sebuah bola Gudo Udama yang sangat besar, lalu mengarahkannya tepat ke kepala Dewa Otsutsuki tertinggi. Setelah terkena serangan itu, terlihat wajah musuh mengalami luka yang cukup parah. Dewa Otsutsuki itu berkata dengan suara berat, "Seranganmu barusan sangat kuat. Sepertinya, dia yang tadi mengendalikan Jogan MU telah memberimu kekuatan tambahan yang luar biasa." Dengan tatapan tajam, Dewa Otsutsuki menatap Boruto dan tiba-tiba mengaktifkan Dojutsu Saikyonomi. Akibatnya, tubuh Boruto terdorong jauh ke dalam hutan. Belum sempat Boruto bereaksi, Dewa Otsutsuki langsung membakar hutan itu dengan api hitam yang sangat berbahaya. Tak butuh waktu lama, seluruh hutan terbakar habis. Tapi yang mengejutkan, api itu langsung berubah menjadi es. Es tersebut kemudian membungkus tubuh Boruto dan membuatnya tidak bisa bergerak. Dewa Otsutsuki tertinggi berkata dengan percaya diri, "Dengan kondisi seperti ini, kau tak akan bisa bergerak. Tubuhmu terkunci oleh es yang aku kendalikan. Sekarang, bersiaplah untuk dihancurkan." Saat ia hendak menghancurkan es tersebut menggunakan Biju Dama,
Tiba-tiba muncul sosok Otsutsuki dalam kesadaran Boruto. Sosok ini adalah yang sebelumnya mengendalikan Jogan Boruto. Boruto memandangnya dan bertanya dengan curiga, "Kau lagi? Sebenarnya, apa yang kau rencanakan terhadapku?" Sosok Otsutsuki itu tidak menjawab panjang. Ia hanya berkata, "Aku akan memberimu cakra ini. Sekarang, Jogan MU akan berevolusi." Sesaat kemudian, mata Jogan Boruto bersinar terang. Es yang membungkus tubuhnya langsung pecah dan hancur total. Boruto bersiap dengan serius. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dewa Otsutsuki tertinggi tampak terkejut melihat Boruto berhasil menghancurkan es hanya dalam sekejap. Ia mulai menyadari bahwa Boruto kini memiliki kekuatan yang berbeda. Tiba-tiba, Boruto menghilang dari tempatnya dan muncul di depan wajah Dewa Otsutsuki. Dengan suara tenang namun tegas, Boruto berkata, "Kau ingin merasakan kematian sekarang? Kalau begitu, akan aku lakukan." Kekuatan Boruto terus meningkat. Sosok Otsutsuki yang memberinya cakra ternyata memiliki hubungan dengan Toneri. Mata Jogan Boruto mulai mengeluarkan asap biru terang, menandakan bahwa cakra yang ia terima bukanlah cakra biasa. Ini adalah cakra dengan intensitas sangat tinggi. Dewa Otsutsuki menyipitkan mata, tampak kaget dengan perubahan mendadak itu. Ia bergumam, "Sungguh di luar dugaan, rivalku di masa lalu ternyata benar-benar memberikan kekuatannya padamu. Sepertinya pertarungan ini akan sangat menarik. Tunjukkan kekuatan barumu, Uzumaki Boruto." Boruto merespons tantangan itu dengan mengaktifkan bentuk baru Jogannya. Matanya berputar cepat, lalu berubah bentuk dengan simbol putih di pupilnya. Garis-garis terang muncul di seluruh wajahnya, menandakan evolusi kekuatan yang hebat. Melihat ini, Dewa Otsutsuki tertinggi berkata, "Sekarang lawanku benar-benar menarik. Sepertinya kau akan menjadi lawan yang kuat." Tanpa ragu, Dewa Otsutsuki mengaktifkan kembali Dojutsu Saikyonomi. Tiba-tiba, area di sekitar mereka meledak seperti terkena hantaman meteor. Asap hitam tebal menyelimuti semuanya. Boruto melihat kehancuran ini dan berpikir, dia bisa menghancurkan area seluas ini hanya dengan sekali tatapan. Ini pertama kalinya aku melawan musuh yang jauh lebih kuat daripada Shibai Otsutsuki. Asap yang sangat tebal membuat pandangan shinobi lain seperti Mitsuki menjadi terbatas. Namun Boruto tetap tenang. Ia meletakkan telapak tangannya ke tanah dan berkata, "Langkah pertama, aku harus menghilangkan asap ini dulu." Richudo Futon Repuso. Angin besar berputar sangat cepat dan mendorong asap hitam menjauh. Setelah asap hilang, area yang hancur bisa terlihat dengan jelas. Dewa Otsutsuki yang melihat hal itu segera mengaktifkan Saikyonomi lagi. Kali ini, akar-akar pohon Shinju muncul dari bawah tanah dan melilit kaki Boruto. Boruto mencoba menebas akar itu dengan tongkat Rikudo, tapi jumlahnya semakin banyak dan cepat. Akar-akar itu seperti memiliki mulut besar di ujungnya. Lalu dari sana muncul ratusan biji udama yang langsung meluncur ke arah Boruto. Melihat serangan besar itu, Boruto segera menggunakan kekuatan terbarunya. Ia berteriak, "Bangkitlah, kekuatan baru dari Joganku. Jikan Otomeru Ikara." Setelah itu, waktu seolah melambat. Segalanya bergerak pelan, tapi Boruto tetap bisa bergerak seperti biasa. Ia melihat ratusan biji udama dan akar Shinju yang mengarah padanya, lalu menghancurkannya semua dengan kekuatan karma yang sudah diperkuat. Ledakan besar terjadi dan menghancurkan seluruh hutan, menjadikannya lapangan terbuka yang sangat luas. Setelah Boruto berhasil memperlambat waktu, perlahan waktu kembali berjalan normal. Ternyata, kemampuan Boruto untuk memperlambat waktu memiliki batas. Waktu hanya bisa diperlambat selama beberapa menit saja. Boruto pun terlihat menghela napas, lalu berkata pelan, "Ternyata tidak semudah yang kupikir. Mengatur supaya waktu tetap lambat itu cukup sulit juga." Di saat itulah suara Momoshiki terdengar dari dalam tubuhnya. Dengan nada dingin, Momoshiki berkomentar, "Kau memang naif, Boruto. Apa kau benar-benar mengira bahwa memperlambat waktu dalam jangka panjang itu mudah? Kau harus mengerti, konsep waktu itu mirip dengan konsep cakra planet." Boruto terdiam, lalu menoleh seakan ingin mendengarkan lebih lanjut. "Saat kau memakai cakra planet untuk membuat rasengan Usuhiko, kau memang bisa menyerap cakra sebanyak yang kau mau karena cakra planet itu seperti tak ada habisnya.
tapi tubuhmu yang membatasi seberapa banyak yang bisa diserap. Sama seperti itu, waktu memang terus berjalan ke depan tanpa henti, tapi ketika kau mencoba mengendalikannya, tubuhmu hanya sanggup menahan dalam batas tertentu. Lanjut Momoshiki. Ia kemudian menambahkan, kau sekarang bisa memperlambat waktu sesuka hatimu, tapi ingat, waktu di alam semesta ini berjalan cepat dan penuh tekanan. Bahkan Dewa Otsutsuki tertinggi pun tak bisa mengendalikannya selamanya. Jadi, pahamilah batasmu. Mendengar penjelasan panjang dari Momoshiki, Boruto hanya mengangguk pelan, tidak menjawab sepatah kata pun. Sementara itu, Dewa Otsutsuki tertinggi yang menyaksikan kemampuan Boruto tadi terlihat kagum. Dengan nada tenang namun penuh penilaian, ia berkata, kemampuan memperlambat waktu adalah shinjutsu tingkat tinggi. Biasanya hanya bisa dilakukan oleh para Otsutsuki kelas atas. Tapi kau, anak muda, kau bisa melakukannya. Ini sungguh luar biasa. Sekarang, Boruto benar-benar sudah berada di level yang jauh lebih tinggi. Setelah dirinya dirasuki oleh sosok Otsutsuki yang berkaitan dengan kekuatan Jogan, Boruto mendapatkan satu kekuatan khusus yang berbeda. Kini ia tidak hanya bisa menghentikan waktu dengan kekuatan karma dan bantuan Momoshiki, tapi juga memperlambatnya melalui kekuatan Jogan yang diberikan oleh Otsutsuki misterius itu. Kekuatan menghentikan waktu dan memperlambat waktu memang sangat berbeda. Ketika Boruto menghentikan waktu, semua makhluk hidup di dunia ini akan membeku seperti patung tanpa kesadaran. Ini mirip dengan saat Momoshiki menggunakan kekuatan itu dulu, ketika Kou datang menyerang Konoha. Tapi saat Boruto memperlambat waktu, semua makhluk masih sadar, hanya saja pergerakan mereka terasa sangat lambat. Ini sangat berguna ketika Boruto menghadapi serangan mendadak dari musuh sekuat Dewa Otsutsuki. Dengan kemampuan memperlambat atau menghentikan waktu, Boruto bisa menghindari serangan mematikan dan bahkan mengubah arah pertarungan. Dewa Otsutsuki tertinggi yang semakin kagum dengan kekuatan Boruto langsung menggunakan kemampuan gravitasinya. Boruto ditarik oleh kekuatan itu dan tubuhnya mulai melayang mendekat ke arah musuh. Namun sebelum sempat sampai, Boruto dengan cepat menukar posisinya dengan sebuah kubus besar. Kubus itu tiba-tiba muncul di depan wajah Dewa Otsutsuki tertinggi. Sementara Boruto kini berada di atas, melayang di udara. Melihat peluang ini, Naruto langsung memusatkan cakra milik para biju ke satu kakinya. Ia melompat tinggi dan menendang kubus itu. Kubus yang ditendang Naruto menghantam wajah Dewa Otsutsuki tertinggi dengan keras. Saat wajah musuh itu terluka, Naruto melanjutkan serangan dengan melesat cepat dan memukul wajahnya. Tapi saat pukulannya hampir mengenai sasaran, tubuh Dewa Otsutsuki tiba-tiba mengecil dan menghilang. Naruto terkejut, kemana dia pergi? Tanpa diduga, Dewa Otsutsuki muncul di atas kepala Naruto dan langsung menusukkan besi hitam ke punggungnya. Naruto berlutut karena rasa sakitnya, tak berdaya. Dewa Otsutsuki lalu membuka portal dimensi yang akan menghisap Naruto. Tubuh Naruto sudah mulai lemas dan tidak bisa bergerak karena banyaknya besi yang tertancap. Tepat sebelum ia terhisap, Boruto datang dan menangkap ayahnya di udara. Ayah, tenang. Aku akan mencabut satu persatu besi ini dari tubuhmu, kata Boruto dengan penuh perhatian. Naruto mengangguk pelan, terima kasih, Boruto. Dia memang lawan yang sangat kuat. Boruto lalu membawa Naruto ke dekat Hagoromo dan berkata, ayah, istirahatlah dulu. Pulihkan lukamu. Guru Sasuke, bantu aku sekarang juga. Obito yang berada tak jauh langsung menimpali, bagaimana denganku? Aku tidak bisa hanya diam tanpa berbuat apa-apa. Toneri pun ikut bicara, Boruto, saat ini kau memang yang terkuat di sini. Tapi kita tetap harus bekerja sama. Boruto menjawab dengan mantap, ya, kalian benar. Meskipun kekuatan yang kumiliki berasal dari para Otsutsuki, tapi aku tidak akan pernah lupa bahwa aku adalah seorang shinobi. Dan aku ingin menjadi lebih hebat dari ayah dan guru Sasuke. Setelah itu, Boruto, Toneri, Sasuke, dan Obito bersama-sama melesat ke arah Dewa Otsutsuki tertinggi dan mengepungnya. Melihat mereka semua mengepung, Dewa Otsutsuki tertinggi tersenyum sinis dan berkata, jadi kalian pikir bisa mengalahkanku dengan cara ini? Baiklah, akan kubantai kalian satu persatu. Ia lalu memanggil banyak kubus besar dari udara untuk menimpa mereka. Boruto segera menghancurkan semua kubus itu dengan ledakan biju udama. Namun di saat Boruto lengah,
Dewa Otsutsuki tiba-tiba menendangnya dari belakang. Boruto menahan tendangan itu dengan kedua tangannya. Saat itulah, Obito muncul dan langsung mengikat tubuh Dewa Otsutsuki dengan Mokuton. Boruto pun berhasil melepaskan diri.